Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam di Jakarta, program studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kafah dalam perkawinan. Kafah atau kufu bisa diartikan yaitu seimbang. Ukuran keseimbangan dalam sebuah perkawinan itu tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian, tentang keseimbangan ini termasuk masalah ijtihadiyah yang dimungkinkan terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apabila dalam perkawinan diharuskan ada keseimbangan antara suami dan istri, hal ini merupakan tuntutan yang wajar untuk dapat tercapainya keselarasan hidup berumah tangga. Apabila tidak ada keselarasan antara suami dan istri, hal itu bisa terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percekcokan dan sering pula berakibat pada putusnya perkawinan. Oleh karena itu, meskipun Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan penegasan tentang keseimbangan tersebut, para fuqaha membahasnya dengan amat teliti dan terperinci. Yang menjadi standar dalam penentuan kafah itu biasanya adalah status sosial pihak perempuan, karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawinnya paling tidak harus sama dengan si perempuan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan tersebut, maka tidak masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu dengan istri. Imam Malik berpendapat bahwa perimbangan kafah itu hanya dalam agama saja. Maksudnya, apabila laki-laki berjiwa agama baik, maka dipandang kufu. Alasannya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menentukan bahwa orang yang paling mulia di hadirat Allah adalah yang paling bertakwa. Hal kedudukan dalam perkawinan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafah itu tidak masuk syarat dalam pernikahan. Dalam arti kafah itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan tersebut antara orang yang tidak sekufu. Alasannya ialah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, yang berarti yang paling mulia di antaramu ialah di sisi Allah, ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafah itu termasuk syarat sahnya perkawinan. Artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini ialah sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Darqutni yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama. Yang artinya, janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu, dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya, dan janganlah engkau menikahi kecuali dengan yang sekufu. Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafah, ulama berbeda pendapat. Hal ini secara lengkap diuraikan oleh Al-Jaziri ialah sebagai berikut. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafah antara calon mempelai ialah 1. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. 2. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Yang ketiga ialah infak, yaitu profesi dan dalam kehidupannya. Yang keempat, kemerdekaan dirinya. Kemudian dianak atau tingkat agamanya dalam Islam. Dan yang terakhir ialah kekayaan. Kemudian menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria hanyalah dianah atau kualitas agamanya dan bebas dari cacat fisik. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah ialah 1. Kebangsaan atau nasab, 2. Kualitas keagamaan, 3. Kemerdekaan diri, dan yang keempat usaha atau profesi. Selanjutnya menurut ulama Hanabilah ialah A. Kualitas keagamaan, B. Usaha atau profesi, C. Kekayaan, D. Kemerdekaan diri dan kebangsaan. Ulama sepakat menempatkan din atau dianah yang berarti ketaatan beragama sebagai kriteria kafah. Bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya
yang dapat dijadikan sebagai kriteria kafah. Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah yang disebutkan tadi, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga dalam surat Al-Sajdah ayat 18, yaitu orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik, mereka tidaklah sama. Dalam dokumen ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pertimbangan kafah hanya terletak dalam hal agama dan kehayatannya saja. Oleh karena itu, perempuan muslimah dipandang tidak kufu kawin dengan laki-laki non-muslim. Perempuan yang dipandang pandai dalam menjaga kesucian dirinya tidak kufu kawin dengan laki-laki yang nakal. Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Imam Malik bahwa pertimbangan kafah hanya terletak pada agamanya dan penghayatannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perimbangan kafah dalam 5 hal, yaitu agama, nasab atau keturunan, merdeka yang berarti bukan budak, mata pencarian, dan bebas dari cacat. Para ulama mazhab Syafi'i menambahkan satu hal lagi, yaitu berdekatan antara selisih umur suami dan istri. Hal yang terakhir ini berakibat pada perkawinan di antara laki-laki tua dan perempuan remaja dipandang tidak kufu. Tentu saja hal ini diserahkan pada pertimbangan masing-masing calon sesuai dengan situasi dan kondisinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.